Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam ibadah online untuk ibadah keluarga hari ini. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau bersama-sama merenungkan firman Allah tentang mendengarkan suara Tuhan. Banyak orang merasa dia sudah mengalami mujizat Tuhan, akan membuat dia setia, atau akan membuat seseorang tambah beriman, mengasihi Tuhan, dan sebagainya. Ada yang berkata, kalau Tuhan menyembuhkan aku dari sakit parahku atau sakit kerasku, aku akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, aku akan mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau Tuhan menolong aku akan lebih setia lagi kepada Tuhan, aku akan mengasihi Tuhan, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kuasa, pertolongan, dan mujizat Tuhan seringkali dipandang oleh banyak orang Kristen untuk menumbuhkan iman, membuat taat, dan setia, serta lebih mengasihi Tuhan. Tetapi malam hari ini kita mau belajar bahwa pertolongan, kuasa, dan mujizat Tuhan yang dialami oleh bangsa Israel justru bukan membuat mereka lebih taat, lebih setia, dan mengasihi Tuhan. Mari kita buka di dalam Ibrani pasal yang ketiga ayat 15 sampai 19. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah tentang bangsa Israel. Mereka sudah mengalami kuasa, pertolongan, dan mujizat Tuhan yang luar biasa. Sejak di Mesir, mereka mengalami perkara-perkara yang sungguh dahsyat, belum pernah terjadi dan dialami oleh bangsa manapun. 10 tulah di tanah Mesir membuktikan betapa hebatnya kuasa Tuhan mengalahkan kekuatan sihir, kuasa kegelapan, dewa-dewa yang disembah oleh orang Mesir. Termasuk Tuhan telah membebaskan bangsa Israel dari kekuatan kuasa politik Firaun. Firaun dan Mesir yang pada saat itu menjadi negara yang besar, negara adidaya dan superpower, bisa takluk oleh kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Dan itu dilihat, dialami sendiri oleh bangsa Israel. Tetapi apakah membuat mereka taat dan setia kepada Tuhan? Setelah mereka lepas dari kekuasaan Firaun dan pergi keluar dari tanah Mesir, tetap kuasa, pertolongan, mujizat Tuhan berlaku dalam kehidupan mereka. Pemeliharaan Tuhan di padang gurun yang gersang dan kering, tidak ada air, tidak ada makanan, Tuhan pelihara. Ada tiang api di waktu malam supaya mereka tidak kedinginan. Ada tiang awan di waktu siang supaya mereka tidak kepanasan. Ada makanan burung puyuh dan mana untuk mengisi perut mereka yang lapar. Ada air yang keluar dari batu untuk memenuhi dahaga mereka. Semuanya merupakan pemeliharaan Tuhan yang dahsyat. Tetapi penulis Ibrani menuliskan, siapakah yang membangkitkan amarah Allah? Orang Israel yang keluar dari Mesir.
Siapakah yang membangkitkan murka Allah dengan dosa-dosa bangsa Israel di bawah pimpinan Musa yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Siapakah yang ia sumpahi supaya tidak masuk tanah Kanaan? Orang Israel juga yang mengalami kuasa pertolongan dan mujizat Tuhan. Itu artinya tidak mesti kuasa pertolongan Tuhan membawa orang supaya percaya, taat, dan mengasihi Dia serta setia kepada Tuhan. Mengapa? Karena ayat yang ke-15, pada hari ini jika kamu mendengarkan suara Tuhan, jangan keraskan hati. Kekerasan hati bangsa Israel inilah yang membuat mereka membangkitkan murka Allah, yang membuat Allah menyumpahi bangsa Israel tidak masuk tanah Kanaan, dan yang membuat Allah begitu murka sehingga mayat-mayat mereka bergelimpangan di padang gurun. Kekerasan hati mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi peringatan buat saudara dan saya. Ibrani pasal 3 ditulis oleh penulis Ibrani supaya kita, orang-orang perjanjian baru, belajar dari kegagalan bangsa Israel. Alangkah bodohnya jika orang itu tidak mau belajar sehingga jatuh di lubang yang sama. Dari pelajaran Ibrani pasal 3, kita harus mengintrospeksi diri. Dengarkan suara Tuhan selagi suara itu bergema. Dengarkan suara Tuhan selagi ada kesempatan. Nah, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Sejarah mencatat kurang lebih 400 tahun Allah tidak bersuara. Di dalam perjanjian lama, setelah Maleaki dan di awal perjanjian baru sebelum Matius, ada masa vakum di mana Tuhan diam, Tuhan tidak berbicara, Tuhan senyap, dan tidak ada suara selain suara manusia. Mengapa ada masa diam Tuhan 400 tahun? Jawabannya sederhana. Karena kekerasan hati bangsa Israel, di mana nabi-nabi Tuhan yang diutus ditolak oleh mereka. Mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Sehingga Tuhan murka dan Tuhan berdiam diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di zaman anugerah, zaman perjanjian baru, seharusnya ini menjadi pelajaran buat kita supaya kita memiliki kepekaan terhadap suara dan pimpinan Roh Kudus. Kita mempunyai firman Tuhan, Alkitab yang tertulis. Itu sebabnya menjadi pedoman supaya kita jangan seperti bangsa Israel yang gagal memasuki tanah yang dijanjikan Tuhan. Kepekaan terhadap suara dan pimpinan Roh Kudus serta kerelaan hati untuk mau mengikuti firman Tuhan yang tertulis akan membawa dan menuntun kita kepada kehidupan yang Allah janjikan. Kalau bangsa Israel dijanjikan tempat yang berlimpah susu dan madu, maka umat perjanjian baru adalah Kanaan sorgawi, yaitu kehidupan yang sebenarnya di langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang bangsa Israel alami, kuasa pertolongan dan mujizat Tuhan, ternyata tidak membuat mereka lebih mengasihi Tuhan,
tidak membuat mereka lebih percaya, tidak membuat mereka taat. Ada ayat-ayat yang menyatakan betapa kekerasan hati mereka terhadap suara Tuhan. Mari kita baca di dalam Mazmur pasal 106. Ada beberapa ayat di sana, termasuk ayat 24. Mereka menolak negeri yang indah itu, tidak percaya kepada firman-Nya. Bayangkan, Mazmur 106 ayat 24, negeri yang indah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka ditolak oleh bangsa Israel. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-7 Mazmur 106 juga dikatakan mereka tidak mengerti perbuatan Tuhan dan tidak ingat besar kasih setia Tuhan. Di dalam ayat yang ke-13 mereka melupakan kebaikan Tuhan. Semua kuasa pertolongan mujizat yang sudah mereka alami tidak membuat bangsa Israel lebih percaya, lebih mengasihi Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan, lebih taat kepada Tuhan, lebih setia kepada Tuhan. Justru Mazmur 106 membuktikan bahwa mereka tidak percaya, mereka menolak negeri yang indah yang Tuhan janjikan. Mereka melupakan kebaikan Tuhan. Mereka tidak mengerti perbuatan Tuhan dan tidak ingat besar kasih setia Tuhan. Betapa tragisnya kehidupan bangsa Israel seperti ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya suara Tuhan akhirnya berhenti selama 400 tahun. Bagaimana dengan kita? Bapak Ibu Saudara, suara itu akan terdengar kembali. Namun sebelumnya itu menjadi koreksi buat kita. Ada suara yang terdapat di Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-23. Mari kita baca. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini adalah suara terakhir. Sehingga Tuhan Yesus berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang. Suara ini suara yang menakutkan karena keterus-terangan Tuhan Yesus adalah di saat-saat terakhir di mana kesempatan untuk bertobat sudah tidak ada lagi. Suara terakhir itu adalah, aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Pada waktu itulah, Bapak Ibu Saudara, pada waktu mana? Pada waktu kita mempertanggungjawabkan seluruh hidup kita di tahta pengadilan Kristus. 2 Korintus 5 ayat 10, sebab kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Kita akan mempertanggungjawabkan seluruh hidup kita. Apa yang sudah kita lakukan, baik atau jahat. Nah, suara yang terakhir di pengadilan Kristus itu suara yang menakutkan bagi orang-orang yang seperti bangsa Israel, tidak percaya, tidak bertobat, tidak melakukan kehendak Allah, tidak mengasihi Tuhan. Aku tidak mengenal kamu. Bapak Ibu Saudara, kita harus memperkarakan kalimat Tuhan Yesus sebelum suara itu nanti kita dengar. Hari ini, selama kita masih bernafas, kita diberi kesempatan. Kita mengkoreksi diri. Aku tidak pernah mengenal kamu. Kalau banyak orang Kristen mengaku mengenal Tuhan, maka perkaranya adalah, apakah Tuhan mengenal kita? Saya ulangin lagi, perkara sesungguhnya nanti adalah, apakah Tuhan mengenal kita? Kita mungkin mengaku mengenal Tuhan, tetapi belum tentu Tuhan mengenal kita. Alangkah tragisnya kalau kita mengaku mengenal Tuhan,
tetapi Tuhan tidak mengaku mengenal kita, maka kita akan masuk dalam keterpisahan abadi dengan Allah Bapa. Kita akan terpisah dengan Allah selama-lamanya. Bagaimana kita bisa dikenal oleh Tuhan? Jawabannya adalah di ayat yang ke-21. Bukan mereka yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Orang yang dikenal Tuhan adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan atau kehendak Bapa. Seharusnya di hadapan Tuhan yang Maha Suci, Hakim yang Maha Agung, Tuhan Yesus Kristus, tidak ada tempat untuk kebanggaan dan prestasi dalam pelayanan. Di dalam ayat yang ke-22 Matius pasal 7, orang-orang ini merasa sudah berjasa bagi Tuhan. Aku sudah bernubuat demi namamu. Bukankah kami sudah mengusir setan-setan demi namamu? Bukankah kami sudah membuat banyak mujizat demi namamu? Ingatlah ketika ada di hadapan Kristus, tidak ada tempat untuk kebanggaan dan pencapaian prestasi pribadi. Tidak ada kebanggaan untuk semua hal-hal hebat yang sudah pernah kita lakukan. Biarlah Tuhan yang menilai kita di dalam kekudusan dan kemahatauannya. Apakah kita sudah melakukan kehendak Bapa atau tidak? Hanya Tuhan yang tahu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selama masih ada kesempatan, dengarkan suara Tuhan. Jangan pernah merasa istimewa ketika kita mengalami kuasa, pertolongan, dan mujizat Tuhan. Itu adalah sarana dan fasilitas untuk menuntun kita supaya kita hidup lebih dekat, lebih mengasihi Tuhan, dan lebih setia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, kesempatan sekarang adalah kesempatan kita membereskan diri, membersihkan diri di hadapan Tuhan. Sudahkah aku berkenan dan layak di hadapan Tuhan? Sudahkah aku mempersiapkan diri di hadapan Tuhan? Sudahkah aku melakukan kehendak Bapa-Ku? Hanya ada dua suara terakhir yang akan diperdengarkan nanti. Satu suara adalah, aku tidak pernah mengenal kamu. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Dan suara berikutnya adalah, alangkah baiknya, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ada dua pilihan. Suara mana yang akan kita dengar nanti? Adakah suara yang memuaskan hati Bapa sehingga Bapa berkata, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang setia? Ataukah suara yang menakutkan, yang menggetarkan, di mana tidak ada kesempatan lagi untuk kita memperbaiki diri dan bertobat? Suara itu adalah, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu Saudara, selama masih ada kesempatan hari ini, jangan keraskan hati kita. Dengarkan suaranya. Ikuti tuntunan dan bimbingan apa yang Dia sampaikan. Biarlah ini menuntun kita kepada Kanaan sorgawi, hidup yang sebenarnya, perjumpaan dengan Bapa selama-lamanya, dan bukan terpisah dengan Allah selama-lamanya. Kita punya pilihan, suara mana yang akan kita dengar. Selama masih ada kesempatan, dengarkanlah suaranya. Jangan mengeraskan hati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.